Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rais di materi web programming. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang untuk menghilangkan undefined variable ataupun error-error yang lainnya menggunakan cara seperti ini. Kalau undefined variable kita bisa menggunakan iset. Nah, kalau error yang lain kita bisa menggunakan error reporting null. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan agar lebih menarik. Sebenarnya bisa menggunakan CSS, bikin sendiri CSS-nya, tetapi kali ini kita akan menggunakan Bootstrap. Oke, kita ke sini saja ke web browser kita cari yang namanya Bootstrap. Get Bootstrap. Oke. Nah, pilih saja yang introduction atau ini. Ini saja di atas. Nah, dengan Bootstrap, jadi kita tidak perlu membuat CSS secara manual satu-satu, tapi kita bisa menggunakan library kelas-kelas yang sudah ada di Bootstrap ini. Bootstrap ada yang CSS, ada juga JS. Ya, teman-teman bisa download template versi full-nya di Google, tetapi kali ini kita akan menggunakan versi basic-nya. Oke, kita langsung saja get started. Oke, nah ini ada banyak banget. Ada CSS, JS, ini versi bundle-nya, dan lain-lain. Bagaimana cara menggunakannya? Di sini juga sudah ada custom layout, content form, dan lain-lain. Oke, kita hanya menggunakan CSS-nya saja. Kita ke ini CSS. Oke, kita copy. Jadi CSS itu untuk stylenya, agar tampilannya bagus. Warnanya, kita nggak capek-capek ngoding banyak. Oke, di sini ya sudah saya copy. Saya taruh di sini di form input. Nah, untuk menaruh CSS-nya di sini ya, di dalam hit. Nah, ini href-nya masih ke file online. Jadi kita harus online. Kalau pengen offline, berarti ini nanti filenya di download. Oke, ini sudah kita tempelkan. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini masih. Nah, sekarang kita akan menggunakan beberapa kelas sebagai contoh di halaman kita ini. Misal di table kita berikan kelas table. Nah, kan jadi ada stylenya. Table responsive, table hover. Nah, ini dia Bootstrap. Jadi kita tinggal memanggil kelas. Nah, kelas ini bisa berulang, tetapi kalau ID ini tidak bisa berulang. Nah, ini contoh, hanya contoh ya. Nah, misal di sini di input. Nah, di submit. Ini yang biasa saya kasih style sendiri. Kelas misal button. Nah, di sini kita menggunakan Bootstrap 5 yang terbaru. Bootstrap ada Bootstrap 3, Bootstrap 4, dan Bootstrap 5. Button primary. Nah, jadi dia warnanya jadi biru. Ini misal plus button default. Nah, warnanya dia malah putih. Oke, kita ganti dengan yang lainnya. Button danger. Oke. Nah, ini dia Bootstrap. Oke, biar width-nya enak, di sini bisa kita berikan plus call lg 3 misal. Nah, call lg ini ada 12, call lg 1, 2, 3, 4, sampai 12, ada call lg, md, sm. Kalau semakin kecil dia kolomnya menjadi semakin kecil. Nah, ini responsif ya. Kita menggunakan Bootstrap jadi lebih responsif.
Nah, kalau bingung menggunakan elemen-elemennya apa saja, di sini sudah ada nih customize konten. Misal kita coba di konten tipografi, heading H1234566. Oke, sekarang coba kita gunakan heading ini, form 1 input. Dengan heading. Nah, ini ada headingnya. Gunakan seperti ini. Customize heading. Ini untuk mengcustom headingnya. Jadi seperti ini Bootstrap. Misal kita akan menggunakan customize heading. Yang ini. Nah, ini paragraf plus heading 1. Jadi kalau kemarin kita di sini menggunakan heading seperti ini, H1, Bootstrap juga ternyata bisa menggunakan parameter atau tag P plus H1 atau heading 1. Oke, save. Nah, ini dia tentang pengenalan Bootstrap dan juga cara penggunaannya. Nah, misal ingin offline, ini agar offline, karena ketika ini seperti ini, maka dia harus online karena akan langsung menarik file CSS-nya dari internet. Kita bisa melihat filenya di sini. Ini saya menekan Ctrl plus U. Nah, ini link href, kita klik. Nah, ini file Bootstrap-nya. Ada banyak banget, bikin bingung. Sudah. Sekarang bisa kita save dan kita taruh di folder project kita xampp htdoc wp1. Biasakan di asset kita buat CSS. Save. Oke. Nah, Bootstrap ini ada yang .min.css, ada juga yang langsung bootstrap.css. Nah, kalau yang langsung .css dia lebih rapi, kita membacanya lebih enak, tapi file size-nya dia lebih besar. Oke, kita save saja yang ini lagi, yang langsung .css. Sudah di save, sudah masuk langsung di sini. Nah, ini dia ada Bootstrap yang .min dan juga .css. Cara menggunakannya, ini kita hapus, langsung kita panggil asset /css/ misal yang kita gunakan yang ini. Kita panggil. Oke. Sip. Nah, jadi sini berubah ya. Tuh. Jadi tidak perlu online lagi. Ada error di sini. Coba pakai yang .min. Oke, dia mau menggunakan yang .min. Ini kita hapus. Coba. Oke, ini teks panjangnya kita hapus. Sip. Tidak ada error. Kita gunakan yang CSS. Tidak ada. Oke. Jadi cukup scriptnya seperti ini. Ini kita sudah memanggil Bootstrap. Dan tinggal kita optimalkan Bootstrap ini mau kita apakan. Nah, itu dia pengenalan pertama tentang Bootstrap dan juga cara penggunaannya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.